Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sri Kadri Andeni dari Prodi D3 Teknologi Pulp dan Kertas kelas B angkatan 2019 Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih proses pembuatan pupuk urea. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih urea itu. Urea merupakan senyawa organik yang tersusun dari unsur nitrogen, karbon, hidrogen, dan oksigen. Urea ini mempunyai rumus yaitu NH2 2 kali CO. Urea ini mempunyai nama lain yaitu karbamid yang biasanya atau yang terutama digunakan di kawasan Eropa. Nama lain yang juga sering dipakai dalam urea ini seperti karbamid resin, isoren, karbonyl diamid, dan karbonyl diamin. Senyawa ini merupakan senyawa organik sintetis pertama yang berhasil dibuat dari senyawa anorganik yang akhirnya dapat menentukan konsep vitalisme. Urea ini mempunyai karakteristik maupun sifat ada 6. Yang pertama, dia larut dalam air, kemudian bersifat hidroskopik, berbentuk serbuk putih. Kemudian jika urea ini dipanaskan, dia akan terurai menjadi biuret, asam sianitrat, dan amonia. Kemudian dia mengandung nitrogen paling tinggi yaitu 46% di antara pupuk padat lainnya. Kemudian tidak mengandung residu garam setelah digunakan dalam pupuk tanaman. Baiklah, pada proses pembuatan pupuk urea ini, bahan baku yang digunakan adalah NH3 dan CO2. Dan terdapat 5 tahapan, di mana tahapan pertama yaitu sintesa unit, tahapan kedua yaitu purifikasi unit, tahapan ketiga yaitu crystallizer unit, yang keempat drilling unit, dan yang terakhir yaitu recovery unit. Pertama-tama, amoniak cair kita alirkan ke preheater untuk dipanaskan dan dinaikkan temperaturnya menggunakan steam sebagai media pemanas, sehingga temperatur dari amoniak cair ini sesuai dengan parameter reaktor. Pada reaktor, temperatur yang terlalu tinggi akan menurunkan permukaan urea karena terjadi penambahan volume gas yang dapat menambah laju alir gas ke scrubber. Sedangkan temperatur yang terlalu rendah akan menyebabkan turunnya konversi dari urea. Yang kedua, yaitu gas CO2 yang telah bercampur dengan udara akan kita alirkan ke preheater untuk dinaikkan temperaturnya, sehingga temperatur dari gas CO2 akan sesuai dengan parameter reaktor, di mana parameter reaktor ini tergantung pada jenis reaktor yang digunakan, jumlah dan konsentrasi umpan, serta produk yang ingin dihasilkan. Setelah melalui proses preheater, gas CO2 ini akan dialirkan ke kompresor, di mana untuk dinaikkan tekanannya, sehingga sesuai dengan parameter reaktor. Kemudian, gas CO2 dan amoniak cair akan dialirkan ke tahap sintesa unit. Pada tahap sintesa unit ini merupakan bagian terpenting dari pabrik urea, di mana untuk mensintesa dengan mereaksikan NH3 cair dan gas CO2 di dalam urea reaktor, dan di dalam reaktor ini juga dimasukkan larutan recycle karbamat yang berasal dari bagian recovery. Di dalam reaktor juga terjadi pembentukan amonium karbamat atau NH2COONH4. Lalu terjadi dehidrasi amonium karbamat menjadi urea atau NH2COONH4, di mana reaksi yang terjadi yang pertama itu pembentukan amonium karbamat 2NH3 ditambah CO2 akan menghasilkan NH2COONH4. Kemudian dehidrasi amonium karbamat menjadi urea dengan reaksinya yaitu NH2COONH4 menghasilkan NH2 2 kali CO ditambah dengan H2O. Keluaran dari reaktor ini berupa urea cair, CO2, amonium karbamat, dan kelebihan amonia yang akan dikirimkan ke stripper untuk di-stripping oleh gas CO2. Sementara itu, gas amonia dan gas CO2 yang keluar pada bagian atas reaktor akan dialirkan ke scrubber.
Pada stripper akan terjadi stripping, di mana stripping ini merupakan proses untuk melepaskan gas-gas yang terlarut yang terdapat pada hasil pengolahan reaktor berupa urea cair, CO2, amonium karbamat, dan kelebihan amonia. Kemudian akan dialirkan ke karbamat kondenser. Sementara itu, hasil pengolahan stripper yang berupa urea cair, CO2, amonium karbamat, dan kelebihan amonia akan dikirimkan ke tahap unit purifikasi. Pada tahap purifikasi unit ini atau unit pemurnian, di mana amonium karbamat yang tidak terkonversi dan kelebihan amonia di unit sintesa akan diuraikan dan dipisahkan dengan cara penurunan tekanan dan pemanasan. Hasil penguraian akan berupa gas CO2 dan NH3 yang akan dikirim ke bagian rectifier untuk diproses kembali. Amonium karbamat yang tidak terkonversi dan kelebihan amonia yang tidak terurai sempurna pada rectifier akan dialirkan kembali ke rectifier untuk diproses kembali. Reaksi yang terjadi yaitu NH2COONH4 menghasilkan 2NH3 ditambah dengan CO2. Steam atau uap yang dihasilkan dari proses rectifier ini akan dialirkan ke lampreizer karbamat kondenser. Steam yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk proses-proses pemanasan produksi pupuk urea, seperti pada heater ataupun dikirim ke bagian unit recovery. Keluaran rectifier ini berupa larutan urea yang nantinya akan dikirimkan ke separator, di mana separator ini merupakan sebuah tabung yang bertekanan ataupun bertemperatur tertentu. Pada separator, sisa gas NH3 dan juga CO2 yang masih terlarut dalam larutan urea akan dipisahkan dari larutan urea. Gas yang telah terpisah tadi kemudian kita alirkan ke cooler ataupun ke proses gas. Sementara itu, keluaran reaktor yang berupa larutan urea akan dialirkan ke urea solution tank, di mana urea solution tank ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara larutan urea sebelum dipompakan menggunakan pompa ke unit crystallizer. Pada unit crystallizer ini, larutan urea yang berasal dari purifikasi unit akan diubah menjadi bentuk slurry dengan cara dipekatkan dengan menggunakan vakum evaporator. Dipekatkan hingga konsistensinya itu mencapai 99,7% atau 96-98%. Di sini terdapat dua evaporator, di mana evaporator pertama atau evaporator 1 digunakan untuk memekatkan larutan urea yang berasal dari urea solution tank ataupun purifikasi unit. Kemudian sedangkan evaporator kedua digunakan untuk memekatkan lebih lanjut larutan urea yang telah dipekatkan sebelumnya pada evaporator 1. Hasil dari evaporator kedua ini yang berupa slurry urea akan dipompakan menggunakan pompa menuju unit drilling. Urea yang dihasilkan dari evaporator 2 ini yang masih mengandung sejumlah urea ataupun gas CO2 dan NH3 akan dikirimkan ke proses gas dengan menggunakan valve, di mana valve ini merupakan sebuah perangkat yang mengatur, mengarahkan ataupun mengontrol aliran suatu zat dengan cara membuka ataupun menutup sebagian aliran. Urea berbentuk slurry pada evaporator ini akan dikirimkan ke bagian atas Preheating Tower. Pada bagian atas Preheating Tower ini, slurry urea akan dilelehkan dan didistribusikan secara merata menuju distributor, dan dari distributor ini akan dijatuhkan ke bawah sambil didinginkan oleh udara dari bawah dan menghasilkan produk urea butiran atau PRIL. Kemudian produk urea ini akan dikirimkan menuju bulk storage dengan bantuan belt conveyor. Baiklah, sekian video mengenai proses pembuatan pupuk urea. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.